Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Uis Ratna Sumbagia, Faisal Aristama, saya sendiri Muhammad Manan Sofyan, Nurma Lailatul Hidayah, dan Sela Novita Sari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 di era globalisasi serta penerapan screening system. Dengan mata kuliah yaitu Pasar Modal Syariah dan dosen pengampu yaitu Ibu Sinta Ayu Purnamasari MSI. Langsung saja akan dibawakan oleh pemateri pertama yaitu Isratna Sumbagia. Pendahuluan. Salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan hari ini adalah pasar modal yang menawarkan berbagai instrumen instansi keuangan. Di samping instrumen-instrumen keuangan konvensional, saat ini juga sudah ditawarkan sejumlah instrumen keuangan pasar modal yang memenuhi ketentuan syariah atau Islamic Financial Instrument. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemodal yang ingin berinvestasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sejumlah bursa efek dunia telah menyusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari perkembangan pasar modal. Di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Selain terkait dengan semakin membesarnya peran bursa efek di Indonesia, di dalam memobilisasikan dana ke sektor real juga disebabkan adanya bahwa sekuritas yang diperdagangkan harus selaras dengan syariat Islam. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan track record yang hasilnya positif. Penilaian tersebut berdasarkan pengamatan terhadap fluktuasi indeks harga saham gabungan. Karena indeks harga saham gabungan merefleksikan kinerja Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan. Metode penelitian. Adapun metode pembahasan dalam tulisan ini sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan. Maka, penulis akan melakukan studi analisis kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Konten analisis atau analisis isi, yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi data yang dapat ditiru dan valid dengan memperhatikan konteksnya yang berhubungan dengan isi komunikasi. Selanjutnya, perkembangan pasar modal syariah sebelum COVID-19 di Indonesia. Fatur Rahman Zamil menjelaskan bahwa pasar modal syariah secara resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapem LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Walaupun diluncurkan sejak tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Dana Reksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Instrumen Manajemen. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index JLL pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah berkaitan dengan keberadaan bursa efek syariah serta saham syariah. Hingga saat ini terdapat 6 fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Yang pertama ada nomor
5 tahun 2004 tentang jual beli saham. Berikutnya nomor 20 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya ada nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Berikutnya nomor 33 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang terakhir ada 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan syariah di bidang pasar modal. Perkembangan pasar modal selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga kini menjadikan periode yang cukup berat bagi berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya pada kesehatan, pandemi COVID-19 tersebut juga berdampak pada berbagai tatanan hidup, termasuk perekonomian, sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi COVID-19. Pertama, di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, pasar modal di mana di dalamnya termasuk pasar modal syariah merupakan salah satu barometer untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara, juga ikut bereaksi. Tercatat pada Selasa 24 Maret 2020 merupakan titik terendah IHSG sepanjang tahun 2020, yaitu ditutup pada level 3.937.63. Ditutup turun sebesar 37,49% dibandingkan akhir tahun 2019. Sedangkan sisi pasar modal syariah tanggal 24 2020 merupakan penutupan terendah bagi indeksi saham syariah. Tercatat ISSI turun sebesar 38,24% menjadi 119,95 jika dibandingkan dengan penutupan akhir tahun 2019 sebesar 187,73. OJK juga telah menerbitkan ketentuan terkait pemanfaatan teknologi informasi melalui penerbitan POJK nomor 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Sampai dengan akhir tahun 2020 telah tercatat 4 platform yang telah memperoleh izin dari OJK. Kemudian pada akhir tahun 2020 juga tercatat 14 pihak yang memiliki izin sebagai agen penjual efek reksadana kategori perantara pedagang efek yang khusus memasarkan reksadana, di mana sebagian menyediakan gerai berupa platform online, supermarket reksadana, termasuk reksadana syariah. Nah, di sini pada masa pandemi ini, investor tidak perlu secara fisik datang ke manajer investasi atau agen penjual untuk berinvestasi pada reksadana. Melalui platform tersebut memberikan layanan lengkap mulai dari identifikasi, otorisasi hingga transaksi. Secara umum berdasarkan data KASEI, kepemilikan efek reksadana syariah pada akhir tahun 2020 meningkat sebesar 87,23% menjadi 483.440 kepemilikan efek. Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2020 telah terdapat 18 pihak yang tercatat telah menyediakan platform sistem online trading syariah atau SOTS. Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia, telah terjadi peningkatan sebanyak 17.292 pengguna SOTS atau sebesar 25,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 31 mitra distribusi yang terlibat dalam penerbitan suku negara. 8 diantaranya merupakan mitra distribusi yang bergabung di tahun 2020. Di antara mitra distribusi tersebut terdapat 4 bank umum syariah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 29 Desember 2020, jumlah investor pasar modal mencapai 3,87 juta, mengalami peningkatan sebesar 56% dibandingkan 31 Desember 2019. Nah, di sini juga sebanyak 2,48 juta. Begitu juga dengan peningkatan jumlah investor didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun.
Nah, yang mencapai sekitar 54,79% dari total investor. Kemudian pada akhir tahun 2020, indeks saham syariah telah menunjukkan peningkatan dan berangsur pulih. Pada akhir tahun 2020, ISSI tercatat meningkat 53,07% dibandingkan posisi terendahnya di tahun 2020. JII meningkat sebesar 60,06%, serta JII 70 meningkat 67,18% pada periode yang sama. Dilihat dari data-data tersebut, secara umum pasar modal termasuk pasar modal syariah telah menunjukkan ketahanan selama masa pandemi dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, khususnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan. Selanjutnya adalah perkembangan pasar modal selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Nah, di sini peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/POJK.04/2021 tentang ahli syariah pasar modal mengakomodir perkembangan industri pasar modal syariah saat ini dan meningkat mekanisme pengawasan terhadap ASPM, maka dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ASPM. Secara umum, pergerakan pasar modal maksudnya pasar saham Indonesia kembali stabil dan menguat jika dibanding saat awal pandemi di bulan Maret 2020. Di sini penggalangan dana dari pasar modal terus berkembang dari tahun ke tahun. Indeks saham gabungan atau IHSG mengalami kenaikan dan terus beranjak mendekati posisi awal sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Pada akhir Juni 2021, IHSG juga dapat mencapai level 5.985,49 atau meningkat sebesar 52,01%. Nah, setelah menyentuh titik terendah di 24 Maret 2020, penguat IHSG ini antara lain didukung oleh jumlah investor retail dan transaksi retail pasar modal yang terus meningkat. Sejalan dengan IHSG, indeks saham syariah juga mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan pada masa awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Indeks ISSI mengalami pertumbuhan selebar 48,30%, menyentuh level 171,95 serta berada pada titik terendah di level 115,95 pada 24 Maret 2020. Nah, di sini perkembangan produk pasar modal syariah di tahun 2021 semakin mengalami pertumbuhan. Hal ini dilihat dari jumlah saham syariah, nilai kapitalisasi pada ISSI, pertumbuhan suku korporasi dan suku negara. Penurunan terjadi pada indeks saham syariah serta jumlah dan nilai aktiva bersih reksadana syariah. Jika dibandingkan dengan periode akhir tahun 2020, indeks ISSI mengalami penurunan sebesar 3,12%. Sedangkan dari nilai kapitalisasi mengalami peningkatan sebesar 0,22%. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah saham syariah melalui IPO. Sedangkan pertumbuhan dapat dilihat pada produk suku, baik suku korporasi maupun suku negara. Suku korporasi mengalami peningkatan 18,20% dari sisi nilai outstanding atau meningkat 11,73% dari jumlah sisi outstanding dibandingkan akhir tahun 2020. Terdapat penyesuaian waktu penetapan daftar efek syariah berdasarkan dengan surat nomor S.145-D.04-2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal penyesuaian waktu penetapan daftar efek syariah atau DES periode pertama tahun 2020. Pada Februari 2021 telah dilakukan penggabungan 3 bank syariah milik negara menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang juga merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia BI. PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode saham BRIS merupakan penggabungan dari PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. PT BRI Syariah Tbk merupakan perusahaan perbankan syariah yang sudah tercatat menjadi emiten di BI dan hingga saat ini juga menjadi emiten suku melalui penawaran umum. PT Bank Syariah Mandiri saat ini memiliki suku tanpa penawaran umum yang masih outstanding, dan PT BNI Syariah juga pernah menerbitkan suku melalui penawaran umum yang saat ini telah jatuh tempo. Dengan penggabungan tersebut, pada bulan Februari 2021, BSI menjadi bank terbesar ke-7 secara nasional dan PT Bank Syariah dengan kapitalisasi di pasar terbesar ke-10 di dunia. Pada akhir Juni 2021, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki kapitalisasi pasar sebesar 93,65 triliun. Menempati posisi ke-14 sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di BI.
Saham ke-14 paling efektif berdasarkan total nilai perdagangan selama bulan Juni 2021 serta saham ketiga paling aktif berdasarkan total frekuensi perdagangan di bulan Juni 2021 berdasarkan laporan statistik bulanan BI. Pada akhir Juni 2021, terdapat 7 entitas syariah, yaitu emiten yang perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya yaitu PT Bank Aladin Syariah Tbk merupakan emiten yang baru IPO di tahun 2021. Selain entitas syariah, terdapat pula emiten efektif IPO di tahun 2021 yang termaksud dalam efektif syariah setelah dilakukan penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham. Industri pasar modal termasuk pasar modal syariah memperlihatkan pertumbuhan di tahun 2021. Hal ini dapat terlihat dari 23 total saham IPO yang efektif di tahun 2021, di mana 18 emiten 78,26% termasuk dalam saham syariah. Dengan total penawaran umum, saham syariah mencapai 2,90 triliun yaitu sebesar 44,98% dari total penawaran umum saham efektif sebesar 6,45 triliun. Penerapan screening sistem pasar modal syariah di Indonesia pada dasarnya dilakukan pada dua aspek, yaitu core business screening dan financial ratio screening. Kedua aspek screening ini telah diatur oleh Fatwa DSN MUI Core Business Screening atau penyaringan kegiatan bisnis diatur dalam Fatwa DSN nomor 20/DSN MUI/4/2021 Pasal 8 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dan Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI/10/2003 Pasal 4 ayat 3 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. 1. Konsep screening sistem pasar modal syariah. Asal kata screening system berasal dari bahasa Inggris screening yang artinya penyaringan dan sistem yang artinya sistem. Jadi, screening system menjadi sebuah frasa yang kemudian diartikan sebagai penyaringan. Selanjutnya, pengertian sistem penyaringan dalam hal ini di pasar modal syariah adalah suatu proses yang tersistem dalam menentukan calon emiten maupun emiten yang terdaftar di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tetapi memahami substansi screening sistem adalah sebuah kriteriasasi emiten atau efek syariah, maka dapat dipahami pada regulasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15 POJK 4/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal 19 dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/POJK 4/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. 2. Mekanisme screening sistem emiten di pasar modal syariah. Secara umum, literatur fikih Islam mengatur objek transaksi dalam Islam haruslah harta yang suci dan bermanfaat. Dari berbagai literasi tersebut mengenai pelarangan kegiatan emiten diperjelas pada regulasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/POJK 4/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1, yaitu kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal mencakup antara lain: A. Perjudian dan penawaran yang tergolong judi. B. Jasa keuangan ribawi. C. Jual beli resiko mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan judi atau maisir. D. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan penerapan screening system pada aspek kuantitatif atau maisir. D. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan penerapan screening system pada aspek kuantitatif lebih banyak perhatian khusus karena berbicara rasio atas pencampuran harta yang haram dan halal. Sekilas tentang pasar modal syariah di berbagai negara. Kenyataan terjadinya krisis keuangan global di Amerika saat ini serta dampaknya terhadap banyak negara miskin dan berkembang lainnya seperti Indonesia telah membuka mata dunia akan keniscayaan rapuhnya fundamental ekonomi kapitalis.
masyarakat dunia mulai melirik secara lebih serius kepada sistem keuangan Islam atau Islamic Financial System sebagai alternatif sistem keuangan global saat ini. Salah satu lembaga keuangan syariah tersebut adalah pasar modal syariah atau Islamic Capital Market dengan tawaran instrumen-instrumen yang memenuhi persyaratan syariah. Faktor pendukung lainnya adalah dengan meningkatnya kekayaan investor di kawasan Timur Tengah dari hasil produksi minyak bumi di dunia, ditambah lagi dengan kebutuhan akan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah tersebut disinyalir menjadi pemicu lahirnya pasar modal syariah atau Islamic Capital Market. Pasar modal syariah dalam bentuk indeks Islam telah dimulai saat dikeluarkannya Equity Fund pertama, The Amanah Fund, yang didirikan Juni 1986 oleh The North American Islamic Trust and Dow Jones Islamic Market Index atau DJIM diluncurkan Februari 1999, merupakan bagian dari Dow Jones Global Index secara keseluruhan. Secara lebih sistematis, kriteria filterisasi terhadap saham-saham di DJIM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria kualitatif, mencakup hal yang dilarang dalam investasi sekaligus merupakan core business screening. Yang B, kriteria kuantitatif. Kriteria kuantitatif dipadukan dengan kriteria yang bersifat kuantitatif untuk memastikan pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan ketentuan syariah. Topik tersebut menjadi perdebatan pada awal pembiayaan investasi Islam dan telah diaplikasikan secara meluas pada berbagai macam investasi. Sedangkan kalau dilihat di negara Malaysia, aktivitas reksadana dikenal dengan istilah Islamic Unit Trust Fund. Industri trust di Malaysia berada di bawah pengaturan dan pengembangan Security Commission atau SC. Jika ditinjau dari kriteria screening yang diterapkan masing-masing negara, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya dengan istilah Islamic Unit Trust Fund, industri trust di Malaysia berada di bawah pengaturan dan pengembangan Security Commission atau SC. Jika ditinjau dari kriteria screening yang diterapkan masing-masing negara, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya ada persamaan walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam hal teknis dan rasio finansial. Kelahiran indeks Islam di berbagai negara telah menambah jenis kriteria dalam pasar saham yang dapat menjadi pilihan bagi para investor. Ethical screening pada indeks Islam baik di Dow Jones DII maupun saham perusahaan yang didaftar oleh Security Commission di Malaysia harus melalui tahapan kuantitatif atau financial ratio screening. Setelah tahapan kualitatif atau core business screening, perpaduan antara kriteria kualitatif dan kuantitatif diharapkan bahwa saham-saham dalam indeks Islam di samping bersifat halal karena sesuai ajaran agama juga dapat diterima di pasar karena merupakan saham unggulan. Terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.